Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami PWILS Kota Semarang menyatakan menolak kehadiran Bapak Rizik Syihab di wilayah Jawa Tengah. PWILS Kota Semarang kuat, hebat, mantap. Kita semua sudah mendengarkan banyak perwakilan saudara-saudara kami dari Banyumas, dari Pemalang, dari Wonosobo, entah itu dari PWLS ataupun warga yang menolak kehadiran Sang Imam Jumbo, status yang dibikin sendiri terus diakuisi sendiri kan gitu kan, sama dengan mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi, mulut mereka yang mengaku-ngaku akan tetapi tidak bisa membuktikan. Nah, ya memang golongan kaum tukang ngaku bisanya ngaku-ngaku toh. Ketika ada yang mempertanyakan ngamuk, marah, persekusi kan begitu kan. Ya perilaku orang-orang nggak jelas menurut kami. Ya, makanya ditolak saja, orang nggak jelas ditolak. Gila, banyak stok yang jelas-jelas saja. Kita hadirkan pendaki yang jelas-jelas saja, yang bisa kita rasakan kemanfaatan, kemaslahatannya untuk kita NKRI, rumah kita bersama ini. Mau mendatangkan Sang Imam Jumbo itu kan, nanti ceramahnya ngajak perang, ceramahnya asah golo. Ini saudara-saudara kami di Semarang ini juga speak up, menyatakan menolak Sang Imam Jumbo. Iya, ini seharusnya didengarkan oleh aparat kita sebagai tolak ukur aparat untuk memberikan izin. Negara kita negara demokrasi, akan tetapi ada batasan-batasannya, bro. Iya kan? Iya. Selama tidak kebablasan. Ya, inti dari demokrasi itu dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Intinya seperti itu. Selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, kita dukung. Tapi kalau sudah menceng ya seperti Imam Jumbo ini, kenapa FPI itu dibubarkan? Kita harus tahu. Seringkali kami menyampaikan, kenapa FPI dibubarkan pemerintah? Karena di pasal 6 di AD-ART-nya itu mau bikin NKRI bersyariah, mau bikin negara Islam, mau mengganti ideologi Pancasila, sama dengan HTI yang resmi juga dibubarkan pemerintah. Masa membedakan seperti itu saja kok kesulitan? Itu kan, makanya aduh, kadang susah sih ngomong dengan jongos-jongosnya Habib yang otaknya isinya tai kan. Iya, doktrin itu menurut kami tai, sehingga otaknya itu tidak berkembang. Ya mandul lah, diajak berpikir yang logis itu susahnya setengah mati gitu, diterangkan sampai ibaratnya berbusa mulut kita. Nggak paham-paham, kan susah itu model-model orang seperti itu. Makanya banyak yang menolak ya kehadiran Rizik. Nah, kabarnya itu kan safari dakwah menyambut tahun baru Islam apa-apa kan. Mereka pintar sekali bikin narasi kan. Memang keahlian mereka itu terfokus di situ sehingga terobosan-terobosan sekecil apapun bisa dimanfaatkan. Ya intinya ya bikin cari sensasi, cari panggung ya, biar dikenal, biar dianggap orang suci atau orang alim atau cucu Nabi lah. Mungkin tolak ukurnya seperti itu, motivasinya, sehingga mereka itu tidak ada istilah kapok atau ya malu. Mungkin urat malunya sudah putus, sudah tahu ditolak di mana-mana tapi tetap kekeh. Ini kan menunjukkan kemaluannya itu nggak ada gitu loh. Padahal agama kita mengajar wirai ya, wirangi.
iya kan, tawadhu, selalu bisa menahan diri, iya kan. Orang menolak itu kan karena ada alasan, dan banyak sekali alasan-alasan yang menurut kami dari segi syar'iyahnya itu jelas. Ya intinya itu penolakan sang Imam Jumbo itu karena sangat berbahaya untuk kondusivitas keamanan negara yang kita cintai. Ada hasutan yang selalu terlontar dari mulutnya, selalu anti pemerintah. Terus di dalam otaknya itu, yaitu mau bikin NKRI bersyariah. Bahkan dalam satu rekaman videonya itu kan mendukung ISIS. Ini jelas, saudara-saudara. Karena negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final, berasas tunggal Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda kan tetapi tetap satu. Tidak ada ras yang paling mulia di Nusantara ini, semuanya sama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, itu. Ini harus ditanamkan kepada diri kita dan generasi muda kita yang akan datang. Mereka sikap ini kan rasis tuh, selalu mengatakan ras yang paling mulia. Bahkan dalam satu kesempatan Habib ini mengatakan kenapa kami sering masuk keluar penjara, karena kami itu cucu Nabi, di dalam tubuh kami mengalir darah suci sehingga sering dipenjara. Bukan seperti itu doktrin penyesatan, biar seumpama mereka masuk penjara dianggap hal yang lumrah karena itu kesalahannya aparat umpamanya, kan arahnya ke situ. Dan ini harus kita petakan gitu loh, ini harus jangan. Berarti selama ini mereka mengaku sebagai cucu Nabi ya cuma kedok alat saja, pengakuan hanya sebatas pengakuan. Ya buktinya tidak ada, mereka tidak mampu mendatangkan hujah sebagai cucu Nabi. Dari segi apapun mereka tertolak, ilmiah, genealogi, genetika, tertolak semua. Terus apa yang diharapkan dari pengakuannya? Tidak ada. Makanya selama ini kita dikibuli oleh mereka, ya waktunya kita bangkit, kita usir mereka, kita tolak. Ya memangnya seperti itu. Jadi itulah saudara-saudaraku, saudara-saudara kami dari kota Semarang menolak kehadiran Rizik di Jawa Tengah. Semakin banyak yang menolak, ini seharusnya didengarkan oleh aparat untuk tidak memberikan izin kepada sang provokator, sang Imam Jumbo ini. Ya selesai kalau model gitu.